Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang, yaitu Eka Nur Hasanah, Habib Rizik, Wahmi Utami, Riki Gunamarwan, dan Siti Nur Azizah dari kelas akuntansi 2C, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih di dalam kandungan. Sedangkan pengertian hak asasi manusia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih sering kita singkat dengan PBB adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil untuk hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia umumnya dipahami sebagai hal-hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia, dan yang melekat pada semua manusia terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis, atau status lainnya. Hak asasi manusia dapat berlaku secara universal. Fungsi, tujuan, dan hak-hak dalam HAM. Fungsi HAM atau hak asasi manusia adalah untuk menjamin kelangsungan hak hidup, kemerdekaan, dan hak untuk berkembang yang telah dirampas atau dilanggar oleh siapapun. Tujuan hak asasi manusia yaitu untuk melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Terdapat beberapa hak-hak di dalam HAM, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi yang merupakan seperangkat hak yang ruang lingkupnya adalah diri sendiri, seperti hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk memilih atau aktif di organisasi dan perkumpulan manapun, dan hak untuk memilih, memeluk, dan meyakini kepercayaan sesuai dengan kepercayaan agama yang dianut. Ada pula hak asasi politik. Hak asasi politik merupakan hak asasi yang dimiliki untuk mengikuti perpolitikan di suatu negara tanpa membedakan ras, agama, maupun suku, seperti hak untuk memilih ataupun dipilih dalam suatu pemilu, hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk mendirikan partai politik atau jenis organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat atau mengajukan sebuah usulan atau petisi politik. Dan ada pula hak asasi hukum. Hak asasi hukum merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia di hadapan hukum, atau ketika melakukan sesuatu yang berhubungan langsung dengan hukum, seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara atau sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi PNS, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum. Setelah kita membahas hak asasi pribadi, hak asasi politik, dan juga hak asasi hukum, kita lanjut membahas hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, seperti hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan untuk mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak untuk menikmati sumber daya alam, dan juga hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Jadi di hak asasi ekonomi ini kita diberi hak sepenuhnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Lalu lanjut ke hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan, seperti hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum, terus hak memperoleh kepastian hukum, dan hak untuk menolak digeledah jika tanpa adanya surat penggeledahan. Jadi di hak asasi peradilan ini kita sebagai manusia harus diperlakukan secara adil. Lalu yang terakhir ada hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, seperti hak menentukan, memilih,
hak mendapat pendidikan, hak mendapat pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, dan juga hak untuk berkomunikasi. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika kurang lengkap, dan juga mohon maaf jika ada salah kata. Namun semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.